Halo, kami dari kelompok 1 akan membahas materi kami yang berjudul relativitas, yang beranggotakan 1. Kanaya Salsabila, 2. Deasya Nazwa, 3. Benaya Tarigan, 4. Putri Bella Insani, 5. Friska Zeneri, 6. Setiawan Madani, 7. Stefani Regina, dengan guru mata pelajaran Ibu Jelita Sirait SPD. Berikut bagan pembahasannya. Gerak relatif. Gerak relatif adalah suatu pergerakan benda yang sangat terpengaruh dengan titik acuannya, dan gerak relatif terjadi apabila suatu benda bergerak terhadap benda lainnya. Rumus gerak relatif. Gerak relatif sangat tergantung pada dua konsep, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Rumus gerak lurus beraturan: V sama dengan delta X per delta T, V sama dengan S per T. Dengan keterangan V sama dengan kecepatan dengan satuan kilometer per jam atau meter per sekon. S sama dengan perpindahan atau biasanya juga disebut sebagai jarak tempuh, satuannya kilometer atau meter. T sama dengan sela waktu atau waktu tempuh dengan satuan jam atau sekon. Berikut contoh soal gerak lurus beraturan. Rumus gerak lurus berubah beraturan: Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Vt sama dengan V0 tambah A kali T. S sama dengan V0 kali T tambah setengah kali A kali T pangkat 2. Keterangan: V sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon. V0 sama dengan kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Vt sama dengan kecepatan akhir. A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. S sama dengan jarak, satuannya meter. T sama dengan waktu, satuannya sekon. Berikut contoh soal gerak lurus berubah beraturan. Berikut ini beberapa contoh gerak relatif di kehidupan sehari-hari. 1. Gerak pohon terhadap manusia. Gerak pohon terhadap manusia menjadi contoh gerak relatif dan titik acuannya terdapat pada pohonnya. Pergerakan pada benda akan membuat wujud zat menjadi berubah, dan hal ini mempengaruhi hasil pergerakan suatu benda. 2. Gerak kendaraan terhadap gedung. Gerak suatu kendaraan seperti mobil atau motor terhadap suatu bangunan atau gedung menjadi salah satu contoh gerak relatif dengan titik acuan bangunan atau gedung, dan gerak ini menjadi salah satu gerak yang sangat penting dijumpai. Gerak relatif memang menghasilkan perubahan wujud zat suatu benda, dan gerak kendaraan menjadi contoh gerak relatif antara benda terhadap benda. 3. Gerak kereta api terhadap lintasan. Gerak kereta api terhadap lintasannya menjadi contoh gerak relatif dengan titik acuannya. Lintasan dan gerak kereta api terhadap lintasan sudah terjadi sejak zaman dahulu, karena kereta api menjadi salah satu alat transportasi zaman dulu yang ada di Indonesia. Banyak benda yang mengalami perubahan wujud benda secara kimia. Hal ini menjadi dasar banyaknya gerak benda yang terbentuk, dan gerak relatif bisa terjadi antara benda dengan benda. A. Transformasi Galileo. Transformasi Galileo adalah transformasi dari koordinat dalam suatu kerangka acuan ke sistem koordinat kerangka acuan lain yang bergerak konstan relatif terhadap kerangka acuan yang awal. Rumus: X aksen sama dengan X kurang Vt. D per dt kali X aksen sama dengan D per dt kali X kurang Vt. dx aksen per dt adalah ux aksen dan dx per dt adalah ux. Jadi dx aksen per dt sama dengan d per dt kurang v. Ux aksen sama dengan ux kurang v atau terbukti. Berikut contoh soal transformasi Galileo. B. Percobaan Michelson-Morley. Percobaan Michelson-Morley salah satu percobaan paling penting dan masyhur dalam sejarah fisika.
dilakukan pada tahun 1887 oleh Albert Michelson dan Edward Morley di tempat yang sekarang menjadi kampus Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Percobaan ini dianggap sebagai petunjuk pertama terkuat untuk menyangkal keberadaan ether sebagai medium gelombang cahaya. Percobaan ini juga telah disebut sebagai titik tolak untuk aspek teoretis revolusi ilmiah kedua. Albert Michelson dianugerahi hadiah Nobel Fisika tahun 1907 terutama untuk melaksanakan percobaan ini. Dalam percobaan ini, Michelson dan Morley berusaha mengukur kecepatan planet bumi terhadap ether, yang pada waktu itu dianggap sebagai medium perambatan gelombang cahaya. Analisis terhadap hasil percobaan menunjukkan kegagalan pengamatan pergerakan bumi terhadap ether. Eksperimen sejenis Michelson-Morley ini telah diulang berkali-kali dengan kepekaan yang bertambah tinggi. Termasuk di dalamnya adalah sejumlah percobaan dari tahun 1902 sampai 1905 dan suatu seri eksperimen pada tahun 1920-an. Percobaan resonator paling baru menguatkan kenyataan tidak ada angin ether pada tingkat 10 sampai 17. Bersama dengan percobaan Evers, Stilwell, dan Kennedy, Thorndike, percobaan Michelson-Morley merupakan suatu uji teori relativitas spesial yang fundamental. Kesimpulannya, gerak relatif adalah gerak benda yang sifatnya bergantung terhadap beberapa kerangka acuan. Contohnya bisa kita amati ketika seseorang yang duduk di dalam kereta api yang sedang bergerak. 2. Tujuan penerapan teori relativitas di kehidupan sehari-hari. 7. Penerapan teori relativitas di kehidupan sehari-hari. Elektromagnetik, Global Positioning System atau GPS, emas yang berwarna kuning, emas tidak mengalami korosi, merkuri adalah cairan, televisi tabung, cahaya. Prinsip dari percobaan interferometer Michelson yaitu seberkas cahaya monokromatik yang dipisahkan di suatu titik tertentu sehingga masing-masing berkas dibuat melewati dua panjang lintasan yang berbeda dan kemudian disatukan kembali melalui pantulan dari dua cermin yang letaknya saling tegak. Hasil dari percobaan Michelson-Morley menyimpulkan bahwa ether itu tidak ada dan kecepatan cahaya sama untuk segala arah atau tidak bergantung pada kerangka acuan inersial. Teori relativitas Einstein. Teori relativitas Einstein adalah benda dan energi berada dalam arti yang berimbangan dan hubungan antara keduanya dirumuskan sebagai E sama dengan mc kali 2. E menunjukkan energi dan M menunjukkan massa benda, sedangkan C merupakan kecepatan cahaya. Bunyinya yaitu, relativitas mengatakan bahwa ketika ruang waktu membentang di sekitar objek besar, cahaya yang menjelajah ruang waktu itu juga meregang dan sedikit bergeser warnanya. Rumus dari relativitas Einstein. Menurut Newton, V sama dengan V1 tambah V2. Menurut Einstein, V sama dengan V1 tambah V2 per 1 tambah V1 kali V2 per C2. Keterangannya, V1 adalah kecepatan benda 1 terhadap tanah atau bumi atau kerangka acuan. Satuannya M per S. V2 adalah kecepatan benda 2 terhadap benda 1. Satuannya M per S. V adalah kecepatan benda 2 terhadap tanah atau bumi kerangka acuan. Satuannya M per S. C adalah kecepatan cahaya, satuannya M per S, di mana C adalah 3108. Berikut contoh soalnya.
A. Transformasi Lorentz. Dalam fisika, transformasi Lorentz adalah seperangkat transformasi linear satu parameter dari sistem koordinat, suatu kerangka acuan dalam ruang waktu kerangka yang lain, yang bergerak dengan kecepatan yang konstan atau parameternya relatif terhadap kerangka yang awal. Rumus transformasi Lorentz. Rumus transformasi Lorentz untuk posisi, apabila posisi benda menurut pengamat diam adalah x, maka menurut pengamat yang bergerak kecepatan v adalah x aksen sama dengan x kurang vx per akar dari 1 kurang v kuadrat per c kuadrat. Rumus transformasi Lorentz untuk kecepatan. Suatu benda bergerak dengan kecepatan v2 terhadap pengamat yang diam. Menurut pengamat yang bergerak dengan kecepatan v2 terhadap pengamat yang diam, benda tersebut mempunyai kecepatan v2 adalah v21 sama dengan v2 kurang v1 per 1 kurang v2 kurang v1 per c2. v21 sama dengan v2 kurang v1 per 1 tambah v2 kurang v1 per c kuadrat. Berikut contoh soalnya. B. Massa, momentum, dan energi relativitas. 1. Massa relativitas. Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengukuran waktu dan pengukuran panjang adalah fungsi-fungsi dari kecepatan v. Lalu, bagaimana dengan massanya? Menurut teori relativitas khusus, bahwa massa relativitas m dari sebuah partikel yang bergerak dengan laju v terhadap pengamat dinyatakan massa relativitas dengan m0 adalah massa diam, yaitu massa yang diukur bila partikel tersebut berada dalam keadaan diam atau v sama dengan 0 dalam suatu kerangka acuan, dan m disebut massa relativitas partikel. Rumus massa relativitas. M sama dengan m0 per akar dari 1 kurang v kuadrat per c kuadrat. Berikut contoh soalnya. Dua. Momentum relativitas. Momentum suatu partikel didefinisikan sebagai perkalian massa dan kecepatannya. Berdasarkan hukum kekekalan momentum linier dalam relativitas umum, maka didefinisikan kembali momentum sebuah partikel yang massa diamnya m0 dan lajunya f adalah rumus momentum relativitas. P sama dengan m kali v sama dengan m0 kali v per akar dari 1 kurang v kuadrat kurang c kuadrat. Berikut contoh soalnya. Energi relativitas. Dalam mekanika klasik, usaha yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada partikel sama dengan perubahan pada energi kinetik partikel tersebut. Sebagaimana dalam mekanika klasik, kita akan mendefinisikan energi kinetik sebagai kerja yang dilakukan oleh gaya dalam mempercepat partikel dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Jadi, EK sama dengan sigma batas atas V dan batas bawah V sama dengan 0, sigma F kali ds sama dengan integral batas atas V dan batas bawah 0 dp per dt kali ds sama dengan integral atas bawah V dan batas bawah 0 V kali dp sama dengan integral batas atas V dan batas bawah 0 V kali d dikali m0 kali v per akar dari 1 kurang v kuadrat per c kuadrat dengan f sama dengan v sama dengan ds per dt. Jadi d kali m0 kali v per akar dari 1 kurang v kuadrat kurang c kuadrat sama dengan m0 kali 1 kurang v kuadrat kurang c kuadrat pangkat min 3/2 kali df.
Kemudian, persamaan tersebut disubstitusikan ke persamaan 2. Maka diperoleh EK sama dengan integral batas atas V dan batas bawah 0 V kali D kali M0 kali V per akar dari 1 kurang V pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan integral batas atas V dan batas bawah 0 kali M0 kali 1 kurang V kuadrat per C kuadrat pangkat min 3 per 2 V kali DF sama dengan M0 kali C pangkat 2 kali 1 per akar dari 1 kurang V kuadrat kurang C kuadrat kurang 1 atau EK sama dengan M0 kali C kuadrat per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat kurang M0 kali C kuadrat. Suku kedua persamaan 3 tidak bergantung pada kecepatan dan disebut energi diam partikel E0 yang merupakan perkalian massa diam dengan C2. E0 sama dengan M0 kali C2. Jumlah energi kinetik dan energi diam disebut energi relativitas, yaitu E sama dengan EK tambah E0 sama dengan M0 kali C kuadrat per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat kurang M0 kali C kuadrat tambah M0 kali C kuadrat atau E sama dengan M0 kali C kuadrat per 1 akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Berikut contoh soalnya. Dan kesimpulannya adalah postulat relativitas Einstein merujuk pada kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap, relatif terhadap kerangka acuan inersia lainnya. Dari hasil kajiannya, Einstein mengemukakan dua postula, yaitu hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Yang kedua, konsep kesetaraan massa dan energi dikemukakan oleh Albert Einstein. Kesetaraan massa dan energi dari Einstein menyatakan bahwa energi sama dengan massa dikalikan dengan kuadrat kecepatan cahaya. Dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. E sama dengan M kali C kali 2. Yang ketiga, waktu bersifat relatif. Ketika kita berjalan atau mampu menciptakan alat dan kendaraan yang setara atau bahkan melebihi kecepatan cahaya, berarti kita menciptakan alat yang dapat menghentikan waktu itu sendiri. Ini tertuang dalam teori relativitas khusus Einstein. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih.